Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Wa thalithu, dan yang ketiga dari perkara-perkara yang harus kamu lakukan, yang harus kamu miliki dan kamu ambil, yaitu idza qara'tal ilma, jika kamu membaca ilmu alias mempelajari, autolak tahu atau kamu menelaah ilmu, yang bagi semestinya ayakuna ilman, hendaknya ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kamu telaah itu adalah ilmu yuslihu galbak, yang dapat memperbaiki hatimu, wa yuzakki nafsak, dan membersihkan jiwamu. Kama lau alimta, sebagaimana jika kamu mengetahui, anna umraka, bahwasanya umurmu, ma bagi tidak tersisa, ghairu usbu, kecuali seminggu. Bidarurati, mau tidak mau, la tastaghil, kamu tidak akan menyibukkan diri, fiha, di dalam waktu seminggu dari sisa hidup kita, bi ilmil fikhi wal khilafi wal usul, dengan ilmu fikih dan khilaf dan usul, wal kalam, dan kalam, yaitu tauhid dan semisalnya, wa amsalihha, dan misal-misalnya. Kenapa? Li annaka ta'lamu, karena sesungguhnya kamu mengetahui, anna hadhil ulum, bahwasanya ilmu-ilmu ini, la tughnika, tidak mencukupi kamu, ya, tidak memberikan kecukupan kepada kamu. Bal tastaghilu, akan tetapi kamu sibuk bi muraqabatil qalbi, dengan mengamati hati, memantau hati, wa ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui sifat-sifat nafsu, wal i'rad, dan berpaling an alaikid dunya, dari gantungan-gantungan dunia, wa tuzakki nafsaka, dan kamu membersihkan nafsaka, dirimu, anil akhlak az-zamima, daripada akhlak-akhlak yang tercela, wa tastaghil bi mahabbatillah, dan kamu sibuk mengejar meraih cintanya Allah, wa ibadati, dan beribadah kepadanya, wal ittisaf, dan bersifat bil awsafil hasanah, dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamurru ala abdin, tidak berlalu atas seorang hamba, yaumun wa lailatun, di hari dan malam, illa wa yumkinu, kecuali dan memungkinkan, an yakuna, menjadi, mautuhu, matinya, fihi, di hari atau malam itu. Ini yang ketiga, ini mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan apapun kecuali yang paling penting.
yang paling dibutuhkan. Paham nih? Apapun itu, jangan kamu lakukan, jangan kamu katakan kecuali yang paling penting, yang harus kamu dahulukan, yang harus kamu prioritaskan. Jangan yang nggak terlalu penting kamu dahulukan, sedangkan yang paling penting kamu akhirkan. Apalagi yang nggak penting kamu dahulukan dari yang penting, dan dari yang lebih penting tambah. Paham ini? Lah ilmu banyak, yang paling penting sekarang yang harus kamu ketahui daripada ilmu itu ilmu apa? Yaitu yang harus kamu dahulukan, itu harus yang kamu utamakan dibanding ilmu-ilmu yang lain. Bukan berarti ditinggalkan, nggak dipelajari, tapi mempelajari yang lebih dulu yang harus kita ketahui. Satu misal, kita belum mau berangkat haji, belum mau atau akan. Kapan? Nanti Syawal. Sebelum Syawal ada bulan apa? Ada bulan Ramadan. Kamu belajar ilmu haji yang baru akan kamu lakukan Syawal berangkatnya atau Dzulqa'dah, kamu tinggalkan belajar tentang ilmu bab puasa. Loh, ilmu haji penting karena kamu akan melaksanakannya, kamu akan menjalankannya. Akan tetapi ilmu bab puasa lebih penting karena apa? Waktunya sudah lebih dekat. Itu yang harus kamu dahulukan. Salah enggak dia mendahulukan ilmu haji? Salah. Tapi fatal? Enggak fatal karena dia masih belajar. Masih bagus, tapi kurang bagus. Masih baik, tapi kurang baik. Sempurna, tapi kurang sempurna. Yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih bagus, kamu mempelajari ilmu bab puasa dulu, baru nanti bab haji. Jangan sampai nanti puasa nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa, sedangkan dia harus puasa. Yang mana membatalkan nggak tahu, bagaimana kewajibannya nggak ngerti, kacau. Paham ini ya? Nah, jadi ilmu yang harus kita pelajari adalah yang paling penting untuk kita ketahui duluan. Di situ yang terus pelajari. Nah, sekarang umumnya orang dia wajib sholat karena sudah balik misalnya, wajib sholat karena sudah balik. Berarti apa? Dia harus mempelajari apa? Bab air, bab wudu, bab najis, bab sholat, harus dipelajari. Wudu pakai air, lah dia harus tahu tentang air yang boleh dipakai, bukan air mutlak. Air mutlak itu apa? Nggak ngerti, nggak tahu, salah. Harus tahu. Lah kemudian kalau air mutlak ini berubah gimana? Boleh nggak dipakai? Harus ngerti. Wudu pakai air, dia sudah balik, pasti janabat. Mandi juga butuh air, berarti
Wudu dan mandi butuh air, dia harus mengerti tentang air. Lah untuk apa air? Untuk wudu. Berarti dia harus ngerti wudu. Berapa fardunya wudu? Dari setiap fardunya wudu itu apa yang ada di dalamnya pembahasan? Yang penting. Oh, niat itu waktunya, caranya, tempatnya, syaratnya, itu harus tahu. Membasuh wajah, batasnya wajah di mana, panjang dan lebarnya, itu harus tahu. Apa yang harus dibasuh dari wajahnya, harus tahu. Nggak perlu yang lain. Bagaimana kalau wajahnya dua? Bagaimana kalau wajahnya dua ini damping kanan kiri atau depan dan belakang? Itu nggak perlu kamu tahu. Yang penting dulu. Sekarang kamu nggak tahu. Yang penting dulu batasnya wajah, panjang dan lebarnya. Pembahasan yang ada di dalam wajah yang harus kamu ketahui, harus kamu pelajari. Kalau rambut yang ada di wajah seperti alis, kumis, jenggot, brewok ini tebal bagaimana? Apakah itu harus tahu. Kemudian janabat, berarti harus tahu tentang mandi. Syaratnya mandi apa? Fardunya mandi berapa? Dan juga harus tahu pembahasan secara singkat yang ada di dalamnya. Nah itu yang harus dia pelajari. Kemudian ada najis yang mengenai badan atau mengenai pakaian atau terjatuh di air. Lah najis itu kan ada macam-macamnya. Lah macam-macamnya najis itu apa? Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Harus mengerti. Untuk apa itu semuanya? Untuk sholat. Lah sholat itu rukunnya berapa? Syaratnya berapa? Syarat wajibnya, syarat sahnya. Yang membatalkan apa aja. Nah itu harus dipelajari. Jangan meloncat melajari bab muamalah. Jual beli ini. Loh, ini ini dulu. Ini harus. Jadi mendahulukan yang paling penting, yang paling utama untuk kita nomor satukan. Baru setelah mendahulukan yang paling utama, yang paling penting, kita lakukan yang penting, yang utama. Setelahnya baru lain-lainnya. Coba lihat tingkatan di dalam mencari ilmu itu ada sunnah, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah. Fardu ain itu ilmu yang harus kita ketahui dari apa yang harus kita lakukan dan yang kita kerjakan. Fardu ain itu harus semua orang mengetahuinya. Dari kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa. Kemudian yang kita kerjakan, yang belum kita kerjakan, belum. Yang kita kerjakan, yang belum, ya nunggu kita mau melakukannya, mengerjakannya. Itu fardu ain. Fardu kifayah, ilmu-ilmu tertentu. Dan itu pun melihat kalau memang di daerah kita nggak ada yang mengerti, maka wajib satu dari mereka mengerti. Seperti mengenai warisan dan semisalnya. Ada sunnah, sunnah ini berapa? Berarti yang lebih dari yang wajib. Oh wajibnya kamu belajar ilmu tentang wudhu masalah ini. Selebihnya nggak wajib. Berarti kalau kamu pelajari sunnah, lah berarti yang wajib kita pelajari itu yang harus kita dahulukan daripada yang sunnah. Setelahnya baru yang sunnah. Setelahnya lebih dari itu ya terserah kamu. Ini yang diajarkan. Jadi pelajari, telaah fahami ilmu yang harus kamu pelajari, yang harus kamu fahami.
Utamakan melakukan itu semuanya sebelum yang lain. Nah kemudian ilmu yang kita pelajari ini, yang kita telaah, yang kita pelajari atau yang kita telaah itu juga harus apa? Penting juga untuk hati kita dan untuk jiwa kita. Kamu mau menelaah kitab atau menelaah ilmu, ya ilmu atau kitab yang kamu ingin telaah itu manfaatnya untuk hatimu apa? Untuk jiwamu apa? Sekiranya yang sesuai, yang cocok. Kita nggak ngerti tentang ilmu A atau ilmu B. Dan kalau kita baca, nggak ada kita dapatkan untuk hati kita atau untuk jiwa kita. Lah buat apa? Tapi kalau kita baca, sekiranya kita bisa mendapatkan faedah untuk hati kita atau untuk jiwa kita. Telaah, baca, paham ya? Jadi ilmu kitab yang kita mau fahami, mau telaah itu harus dapat apa? Yuslih qalbak, memperbaiki hatimu, dan yuzakki nafsak, mengobati jiwamu. Seperti orang yang umurnya tinggal seminggu. Umurnya tinggal seminggu. Lah kalau dia tahu umurnya tinggal seminggu, apa yang ingin dia berbuat? Foya-foya, maksiat. Gak mungkin. Sebejat-bejatnya orang, kalau dia tahu bakal mati dalam waktu seminggu, yang dipegang tasbih, kofian, sarungan, takwan, sembahyang. Sebelumnya nggak pernah sholat. Terjadi tuh bandar narkoba atau semisalnya, diputuskan akan dihukum mati tanggal sekian hari ini, 2 bulan 3 bulan sebelumnya tobat, rajin sholat, rajin zikir. Wah, beda. Kenapa? Tahu dia sudah ditentukan bulan ini tanggal sekian akan dihukum mati. Tahu. Akhirnya apa? Berubah. Apa yang dia lakukan? Yang paling cocok untuk dia lakukan saat itu yaitu dia mengerti, makanya dia lakukan. Karena dia tahu bakal mati, sehingga dia melakukan yang paling cocok dan yang paling penting. Ya seperti itu juga ilmu buat kita. Jadi gambarkan kalau kita ini mau mati, saat kita mau mati, apa yang harus kita lakukan? Apa yang paling bagus kita lakukan? Nggak ada lain, yang paling bagus adalah ketaatan kebaikan yang bisa menghapus dosa kita, yang bisa membuat kita mendapatkan ampunan, maaf dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dia tahu bakal mati, berubah dia. Nah seperti itu juga ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang kita telaah. Sehingga apa? Nggak mungkin saat kate mati sibuk dengan mempelajari ilmu fikih atau ilmu debat misalnya. Nggak mungkin sudah. Nggak mau berdebat dia. Nggak mau sibuk dengan ilmu fikih, nggak mau sibuk dengan debat, nggak mau sibuk dengan perbedaan ini, perbedaan itu. Pokoknya aja sudah, intinya saja wis. Wah, padahal seneng debat. Seneng debat, tapi karena dia sudah tahu bakal mati, nggak mungkin sudah. Kesenangannya tadi itu akan ditinggalkan. Ditinggalkan, dijauhi. Dia melakukan yang paling penting, pokok intinya terus. Sarno wong kating ini kating ngono aku ngene. Paham ini ya? Jadi dia tinggalkan semuanya dan melakukan yang paling penting, yang paling utama untuk dia lakukan. Dia kerjakan.
Lah itu semua kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu nggak dibutuhkan ilmu fikih, ilmu khilaf, ilmu usul, ilmu kalam, nggak dibutuhkan saat itu buatnya. Butuh dia? Nggak, sekali mati. Nggak terlalu butuh dia. Apa yang dia butuhkan? Ampunan, rahmat, dengan banyak zikir, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak ibadah. Itu yang dibutuhkan. Jidal, khilaf, usul, kalam nggak dibutuhkan lagi. Makanya dia nggak fokus di ilmu ini semuanya, dia tinggalkan ilmu-ilmu ini semuanya, fokus di dalam zikir, istighfar, salawat dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa? Dia mulai meneropong dirinya, memantau dirinya, memantau hatinya, mengetahui sifat-sifat jiwanya. Kemudian dunia ditinggalkan, segala yang menghubungkan dia dengan dunia, rumah mewah, mobil bagus, percuma. Cuma aku menikmatinya, habis ini juga mati. Buat apa? Ditinggalkan sudah. Semua yang berhubungan dengan dunia ditinggalkan, dijauhi, sibuk membersihkan dirinya, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan-keburukan akhlak ditinggalkan, minta maaf kepada keluarganya, minta maaf kepada temannya, minta maaf kepada tetangganya. Pokoknya yang dia lakukan ini bagaimana bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, ketaatan, kebaikan, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang sume, menjadi orang yang gak sombong, menjadi orang yang perhatian, membantu dan yang lain sebagainya. Di situ yang dia lakukan. Nah ini kenapa? Karena mengetahui ini yang paling penting, ini yang paling utama yang harus aku miliki saat ini. Saat ini di sini, sehingga itu yang dia lakukan, itu yang dia kerjakan. Lah kita yang hidup ini ya harus apa? Harus menanamkan di dalam akal kita, pikiran kita, di depan mata kita ini kematian akan tiba kepada kita sewaktu-waktu. Kemungkinan mati antara hari, antara malam. Nggak mungkin nggak mungkin yang lain sudah. Kematian kita ini antara hari atau malam. Ima di siang hari atau sore hari atau di malam hari. Kemungkinan kan? Jadi pasti kematian akan datang ima siang wa ima malam. Mau karena sehat, mau karena sakit. Karena sehat mungkin mati, karena sakit juga mungkin mati. Kemungkinan mati, pasti mati, kemungkinan karena dari sehat atau dari sakit. Akhirnya apa? Ya sudah, karena pasti mati dan kita tidak tahu jadwal kita itu kapan, maka kita harus melakukan yang paling penting, yang paling utama. Apa yang paling penting, yang paling utama? Kebaikan, ketaatan, ibadah. Selainnya tinggalkan. Karena apa? Paling penting itu paling utama. Dan kematian pasti akan datang, tapi kita nggak tahu jadwal kita kapan. Seperti orang tadi itu. Ya berarti kita harus punya anggapan apa? Mungkin hari ini. Kalau hari ini lewat, malam misalnya kita tidur, mungkin waktu saat tidur. Oh kok bangun? Ya mungkin siang ini, pagi ini atau sore ini. Terus seperti itu. Sehingga ketaatan terus kita lakukan, kebaikan terus kita lakukan, kemaksiatan terus kita tinggal, kita jauhi. Paham ini ya? Nah, itu yang ketiga yang harus kita miliki.
Makanya para aulia itu tidak melakukan dalam waktu-waktu hidupnya kecuali kebaikan, ketaatan, karena mereka melihat kematian itu ada di depan matanya. Dia selalu siap, selalu siaga. Jadi kapan datang mati dalam keadaan yang baik, sudah siap. Seperti orang yang biasa banjir, orang yang biasa rumahnya banjir, itu mereka sudah siap. Kapan datang hujan mereka sudah siap. Beda dengan orang yang nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir, pasti lemarinya, perabotan rumahnya, atau barang-barangnya kebanjiran. Tapi orang yang sudah biasa banjir, enggak. Ketenangannya beda dengan orang yang sewaktu-waktu banjir, kebanjiran, wah bingung, angkat harus ini harus itu. Tapi yang sudah biasa banjir enggak, nyantai, tenang. Kenapa? Sudah terbiasa. Yang nggak terbiasa bingung. Nah, kita harus menjadi orang yang terbiasa, sehingga kapan datang kematian tenang. Tapi yang nggak terbiasa datang kematian, gopo kabeh, bingung semuanya. Makanya terkadang itu mereka itu seperti apa? Mau melarikan diri tapi nggak bisa. Seperti kambing yang mau disembelih, koyak, tapi nggak bisa lari, diikat, dipegang, nggak bisa lari dia, tapi dia berusaha, tapi nggak bisa, akhirnya mati juga. Tapi matinya apa? Seperti tersiksa, Beda dengan kambing yang sudah tahu, misalnya kata dipateni, ndak ente paksa, ente jatuhkan, wes enak dia, lebih enak. Kenapa? Wah, maksa-maksa, dia terikat, narik gini, pasti sakit. Karena yang terbiasa, enggak harus tahu, beres. Nah, kita harus menjadi yang terbiasa, sehingga kapan datang kematian kita sudah siap. Kenapa? Setiap detik, setiap saat kita sudah mempersiapkan kematian buat diri kita. Nah, itu yang diajarkan yang ketiga. Jadi selalu siap siaga kapanpun dengan mendahulukan yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dicintai, diridhai. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.